Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hijrat dengan NIM 28921502337. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mengenai digital business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Hanisa, RP MPD. Analisis pasar online. A. Gambaran industri. Menggambarkan industri secara keseluruhan lengkap dengan tujuan perusahaan berdiri. Bahasan yang muncul antara lain adalah tren, ukuran, hingga pertumbuhan perusahaan. Memiliki gambaran industri dapat meyakinkan investor bahwa Anda paham dengan situasi pasar dan siap berkompetisi dengan perusahaan lain. Melalui gambaran industri, Anda juga dapat menganalisa bidang apa yang perlu diperbaiki agar perusahaan tetap meraih keuntungan. Contoh gambaran industri adalah misalnya Anda ingin membuka restoran cepat saji. Anda perlu memperhatikan hal-hal seperti apakah dalam periode waktu ke depan jumlah orang yang melakukan dine-in meningkat, apakah perlu ditingkatkan layanan untuk ojek online, dan lain sebagainya. B. Target menganalisa pasar, artinya Anda harus mengelompokkan mereka dalam beberapa aspek. Umumnya target pasar akan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran pasar. Ukuran pasar artinya besar potensi produk Anda jika dipasarkan pada kelompok tertentu. Yang kedua, demografik. Sesudah mendapatkan yang berpotensi akan membeli produk Anda, uraikan ke dalam kategori yang lebih kecil. Kategori tersebut dari rentang usia, gender, pendidikan, hingga pendapatan. Yang ketiga, lokasi. Jelaskan di lokasi mana Anda menentukan kelompok pelanggan yang berpotensi tersebut. Yang keempat, psikografis. Dengan mengetahui gaya hidup dan kepribadian potensi pelanggan, Anda dapat mengetahui psikografis atau hal-hal yang mereka sukai dan tidak suka. Lokasi perdagangan online. A. Google My Business. Google My Business merupakan salah satu platform dari Google yang memungkinkan Anda dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Salah satu fitur utama Google My Business adalah Google Maps. Jika bisnis Anda relevan dengan yang dicari oleh orang di Google Maps, informasi bisnis Anda akan muncul di hasil pencarian. B. Zomato. Zomato merupakan situs yang sering digunakan untuk mencari ulasan restoran, kafe, dan tempat makan lainnya. Informasi yang ditampilkan berupa nama tempat, alamat, peta, dengan lokasi Google Maps, kotak menu, bahkan acara apa saja yang diadakan di lokasi tersebut. Informasi lain seperti jam buka, rata-rata harga, fasilitas tempat, wifi, live musik, dan banyak layanan lainnya juga ditampilkan di Zomato. Di Zomato, pengguna dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap suatu tempat. C. LinkedIn Business. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Bisnis perdagangan secara elektronik. A. B2B atau business to business. Sesuai namanya, perusahaan yang berjalan dalam model bisnis e-commerce ini menjual produk atau jasanya kepada badan usaha lainnya. Dalam model bisnis B2B, belum tentu merupakan end user dari barang atau layanan yang dibeli. Mereka bisa saja bertindak sebagai reseller dan menjual kembali kepada konsumen lain. Karena itu, bisnis to bisnis cenderung memiliki siklus penjualan yang panjang. Di samping itu, usaha pemasaran yang dibutuhkan untuk menarik minat konsumen B2B lebih berat dari model bisnis lainnya
Akan tetapi, keunggulan dari bisnis ini adalah tingkat penjualan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Perusahaan dengan model bisnis e-commerce ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum dalam e-commerce B2B. Contohnya adalah software dan web hosting. B2C, business to customer. B2C adalah model bisnis e-commerce yang paling umum, di mana perusahaan menjual konsumen end user. Berbalik dari B2B, bisnis ini tidak membutuhkan usaha pemasaran yang berat. Konsumen umumnya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk ingin membeli dari bisnis to customer. Namun kebanyakan konsumen dari B2C hanya mengecer. Selain itu, loyalitas konsumen dalam jenis e-commerce ini biasanya rendah. Seperti yang Anda ketahui, perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis to customer menawarkan produk dan layanan beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga liburan. Contoh perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada dan Blibli. C2C, customer to customer. Sesama konsumen juga dapat saling jual beli barang. Inilah yang menjadi ciri model bisnis C2C. Pelaku bisnis customer to customer biasanya bergantung pada situs listing iklan, marketplace, dan forum untuk memasarkan barangnya. Di Indonesia, jenis e-commerce ini sering ditemukan di OLX dan Kaktus. Bisnis C2C digandrungi karena siklus bisnis yang pendek. Konsumen pada umumnya tahu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pelaku model bisnis ini tidak perlu bekerja keras untuk memasarkan dagangannya. Model bisnis e-commerce ini tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, harga barang yang terus menurun, penjual juga mudah mengalami kesulitan untuk mengontrol kualitasnya. C2B atau customer to business. Selain kepada sesama individu, konsumen juga dapat menjual ke bisnis atau perusahaan. Berbalik dengan C2C yang dagangannya produk pelaku. C2B biasanya menawarkan jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, para pekerja freelance termaksud dalam model bisnis ini. Pelaku model bisnis customer to business biasanya memasarkan jasanya menggunakan website, namun tidak sedikit juga yang bergantung pada situs listing layanan. Di Indonesia contohnya semacam ini diantaranya adalah Upwork dan Freelancer. Meskipun pelakunya konsumen, model bisnis e-commerce ini membutuhkan usaha pemasaran yang tinggi. Ini diperlukan karena ada banyak kompetitor dan konsumen. Perusahaan memilih penyedia jasa dengan sangat hati-hati. Metode operasi dalam bisnis e-commerce. A. Shipping. Anda memproduksi barang sendiri atau pulakan dari bisnis lain, lalu menjual melalui website marketplace untuk menyerahkan pesanan konsumen. Anda tinggal mengemas dan memberikan kepada jasa pengiriman yang ditentukan. Cara ini memungkinkan Anda memastikan kualitas barang dan pengepakan. Namun Anda harus memiliki gudang atau tempat untuk menyimpan dagangan. Oleh karena itu, Anda perlu menyiapkan modal lebih jika ingin menggunakan metode ini. B. Dropshipping. Metode ini adalah kebalikan dari shipping. Anda tetap memasarkan dan menjual produk secara mandiri, namun barang yang Anda dagangkan diproduksi dan disimpan oleh pihak lain. Tidak hanya itu, produsen
Barang juga bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirimkan setiap pesanan yang masuk. Yang lebih menarik lagi, Anda mendapatkan 100% keuntungan dari penjualan. Hanya saja, metode ini mengharuskan Anda untuk mendaftar diri ke platform atau program dropshipping. Contohnya adalah Overload, perusahaan online startup. Pada dasarnya, startup atau startup adalah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun alias perusahaan yang baru saja dirintis. Menurut Wikipedia, startup adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Namun, pada sekitar tahun 2000-an, sejak masa industri.com populer, pergeseran makna startup di dunia bisnis pun mengalami pergeseran arti. Jika dulu startup disebut semua bisnis yang baru saja berjalan, tetapi saat ini arti bisnis startup sudah tidak dimaksud dan didefinisikan dengan maksud tersebut. Saat ini definisi arti dari startup adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan course bisnis dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat sehingga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Daftar perusahaan startup di internet: e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, JD.id, Blibli, dan OLX. Daftar perusahaan startup di internet: A. E-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, JD.id, Blibli, OLX, Plaza. D. Transportasi: Grab, Gojek. Perjalanan dan akomodasi: Traveloka, Tiket.com, Mami Mos. D. Edukasi: Ruang Guru, Harukaido, Zenius, Kuiper, Indonesia X, Arkademi. Kesehatan: Halodoc, Dokter ID, Klinik. F. Keuangan: Aku-Laku, Dana, OVO, Link Aja, Amarta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.